Makruh yang kelima, minta tolong orang membasuhkan. Kita nggak sakit. Ini khawatir orang ini angkuh takabur. Tolong wudukan saya. Tangan gini kan, nanti orang yang basuhkan. Nanti orang gini kan wajah kita. Itu khawatir muncul sikap takabur, sikap angkuh, sikap yang tak baik. Suruh media mati. Jadi orang berwudu diwudukan orang lain kecuali orang sakit. Kan kalau keluarga kita sakit kita wudukan itu boleh. Ini orang ini nggak ada keperluan apa-apa. Dia nggak cacat, dia nggak sakit, dia nggak ada hal lah yang membuat dia mesti ditolong orang. Nah, ini khawatir muncul sifat angkuh. Alhamdulillahil mun'im hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian fikih kitab Matan Ghayah wa Takrib sebagai satu di antara kitab yang digunakan dalam pembelajaran fikih mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keistiqomahan dan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat Rasul yang di akhirat berkumpul bersama Rasulullah, bersama rombongan yang mendapat kemuliaan nikmat-nikmat akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mohon maaf pekan lalu tak hadir sebab di luar prediksi ternyata kami balik malam. Ada perjalanan keluar kota, balik malam dan tak terkejar maghrib di sini. Maka saya mohon maaf pekan lalu tak jadi isi pengajian. Saya perkirakan sebelum maghrib dah balik, rupanya belum sempat balik. Baik, kemudian kajian kita malam ini sampai mana terakhir Pak Mang? Masih masalah wudu? Istinja. Wudu sudah? Baik. Masih pembahasan wudu. Seingat saya wudu itu baru saya bacakan. Belum banyak dijelaskan tentang wudu. Baik, wa furudul wudu sittatu asya'. Yang menjadi fardu atau rukun dalam wudu ada 6 perbuatan, 6 hal yang mesti dilakukan seorang yang berwudu. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Berniat ketika membasuh muka. Wa ghaslul wajhi, yang kedua membasuh muka. Pertama niat, yang kedua basuh muka. Yang ketiga wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Wa mashu ba'dhir ra'si wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wattartibu ala ma dzakarnahu, dan yang keenam melaksanakan fardu wudu seperti yang kita sebutkan 5 hal tadi secara tertib. Wa sunanuhu 'asharatu asya'. Kita potong dulu. Rukun wudu ada 6. Pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga tangan, yang keempat sebagian kepala diusap, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Kita akan kupas satu persatu bagaimana pelaksanaannya. Pertama niat. Niat ini disebutkan ketika membasuh wajah. Kita sudah menjelaskan waktu pekan yang lalu bahwa niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Maksud niat itu adalah
kita bermaksud melaksanakan suatu ibadah atau menyengaja melakukan suatu perbuatan ibadah dan maksud itu hadir bersamaan dengan awal sebuah perbuatan ibadah. Solat, perbuatan pertama kita solat adalah takbir, Allahu Akbar. Disebut kita berniat jika bersamaan dengan bersamaan dengan takbir tadi kita hadirkan dalam hati, usalli fardal isya'i, sengaja aku solat isya'. Hati berniat, lisan membaca takbir, bersamaan baru disebut dengan niat. Maka ketika kita berangkat dari rumah, berangkat dari toko, berangkat dari sekolah menuju masjid untuk solat, itu belum disebut dengan niat. Rencana kita berangkat dari mana saja ke masjid untuk solat, itu belum disebut dengan niat. Niat itu kapan? Saat kita takbir, kita hadirkan dalam hati niat, baru disebut dengan niat. Kalau wudu, saat kita membasuh muka, maka di sana bahasanya inda ghaslil wajhi, ketika bersamaan, berbarengan dengan membasuh muka. Jadi saat kita basuh muka, air kita basahkan ke tangan kita. Saat tangan membasuh muka, dalam hati berniat, saya niat berwudu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Jika bersamaan dengan basuh muka, baru disebut dengan niat. Itu satu, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Wajah ini disebut dengan wajah adalah bagian yang tempat tumbuh rambut normal. Ini misal di sini tempat tumbuh rambut normal, laki-laki atau perempuan, sampai ke bawah yang tempat dagu yang nampak ketika kita berhadap-hadapan, dan sisi kiri kanan tempat ada daging tumbuh depan telinga sedikit. Ini batas wajah keseluruhan. Maka ketika wudu, semua bagian itu mesti dibasuh. Baik dia berbentuk bulu, berbentuk daging, berbentuk kulit, mesti dibasuh. Maka kalau orang punya cambang, punya jenggot, punya kumis tipis, itu mesti dibasuh. Kalau seandainya tebal, permukaannya mesti dibasuh dengan air. Dan ketika sholat, ibu-ibu cuma bagian itu yang boleh nampak, di luar itu nggak boleh nampak, mesti ditutup. Maka dari dagu ke belakang ini mesti ditutup ibu-ibu. Kenapa? Itu sudah bagian aurat. Hanya wajah ini yang boleh nampak ketika sholat, sebab itu bukan aurat bagi ibu-ibu. Dan tangan, telapak tangan dan selingkarnya ini boleh nampak. Lebih dari itu sudah aurat bagi ibu-ibu. Paham Bu ya? Nah, jadi wajah, semua bagian wajah, permukaan wajah semuanya mesti basah oleh air. Antara hidung dengan bibir ada sedikit permukaan, ini basah. Kemudian semua permukaan yang nampak ketika kita berhadap-hadapan mesti basah oleh air. Itu wajah. Yang ketiga, tangan. Membasuh tangan. Tangan ini mulai dari ujung jari, baik ada kuku atau tidak, sampai ke selingkaran siku. Selingkaran siku ini mesti basah oleh air. Cara membasuhnya boleh air dari ujung jari dulu, boleh dari atas ke bawah, atau di tengah baru kita datarkan. Kita ratakan dengan tangan kita. Terserah mana yang mudah. Tidak harus dari sini ke sini, atau dari siku ke ujung jari, enggak mesti. Boleh yang mana satu. Karena makna ila di situ bukan dari ujung jari ke siku, tapi ma'a. Maknanya semua bagian tangan sampai ke selingkaran siku wajib dibasuh. Jadi ujung jari sampai selingkaran siku. Yang keempat, mengusap kepala. Di dalam mazhab Syafi'i, mengusap kepala ini boleh sebagian saja. Tapi yang disebut kepala itu adalah tempat rambut tumbuh di atas ini. Itu disebut dengan kepala. Maka ketika kita membasuh kepala hanya sebagian, dari depan, dari samping, dari belakang, selama tempat tumbuh rambut normal di kepala, itu boleh.
Di dalam mazhab Imam Malik itu mesti keseluruhan. Maka mereka kalau basuh kepala itu dibasahkan kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke kepala, di belakang nanti ditarik lagi ke depan. Dalam mazhab Imam Malik ini wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini sunnah, tapi wajibnya sedikit, sebagian daripada tempat tumbuh rambut di kepala. Kenapa ditafsirkan begitu? Karena Nabi SAW pernah pakai imamah. Imamah tahu ya? Yang biasa dibalut orang di kepala itu. Nabi tak membuka, hanya angkat sedikit lalu beliau masukkan tangan beliau di bagian ubun-ubun ini. Ini menunjukkan bahawa dengan sebagian kita membasuh kepala sudah sah membasuh kepala. Yang kedua, kenapa boleh sebagian kepala itu? Dalam Al-Quran kalimatnya wamsahu biru'usikum. Ini kalimatnya wamsahu biru'usikum. Dan basuhlah kepala kalian. Makna sederhananya, makna terletnya begitu. Tapi di sini ada huruf ba. Dalam bahasa Arab, ini saya sudah sempat singgung antara azan dan iqamah waktu itu. Dalam bahasa Arab ini namanya huruf ma'ani. Jadi ada dua nama huruf dalam bahasa Arab itu, ada ma'ani, ada mabani. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Huruf mabani ini adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta dan seterusnya. Kalau huruf ma'ani, huruf hijaiyah yang punya makna khusus, yang mempengaruhi arti sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Contoh, kita mengenal ada huruf min, ilaan, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, huruf jar, sehingga isim setelahnya mesti berbaris kasrah atau majrur. Kemudian ada lagi huruf-huruf namanya huruf ataf, dan huruf yang lain disebut huruf ma'ani, dan ini mempengaruhi terhadap makna. Huruf ba ini diantara maknanya dalam bahasa Arab orang menyebut litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Yang lain mengatakan maknanya lil ilsaq. Lil ilsaq ini adalah harus menempel tangan kita kepada seluruh kepala. Kalau tab'id sebagian. Sebagian ini punya makna banyak. Sedikit sebagian kepala juga, setengah sebagian kepala juga, seperempat sebagian kepala juga, 2/3 sebagian kepala juga. Karena maknanya untuk menunjukkan sebagian, kemudian Nabi pernah membasuh hanya bagian ubun-ubun saja sedikit, tidak membuka imamah beliau, berarti sebagian kepala itulah yang wajib diusap saat kita mengusap kepala. Paham? Dari pemahaman segi bahasa dan dari hadis menunjukkan maknanya sebagian. Kenapa mazhab Imam Malik mengatakan keseluruhan? Sebab Nabi ketika basuh kepala, beliau seperti kita contohkan tadi, diusap dari depan ke belakang seluruhan lalu dibalikkan lagi. Maka makna keduanya didukung oleh hadis, didukung juga oleh kalimat yang bermakna lil ilsaq dalam bahasa Arab. Maka saya ingin tekankan perbedaan para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi kadang dari segi bagaimana memahami sebuah huruf, yang itu didukung oleh bahasa Arab, didukung oleh penjelasan ayat atau penjelasan hadis Nabi yang lain, sehingga perbedaan ulama itu tak menjadi suatu masalah yang membenturkan kita satu dengan yang lain, tapi menjadi kelapangan bagi kita. Maka ketika ulama berbeda dan kita tahu perbedaan ulama, nampak orang beda dengan kita, kita cukup memberikan toleransi untuk orang mengamalkan apa yang menjadi ikutan dia, dan kita beramal dengan apa yang kita ikuti. Ya, masalah itu adalah orang harus seperti kita, dan yang benar hanya kita, orang enggak benar. Itu masalah. Tapi ketika ada perbedaan, ada banyak pendapat dalam satu pekerjaan ibadah, kita berlapang dada, selesai masalah. Jadi dalam masalah ini kalau ada orang mengatakan harus keseluruhan, katakan sebagian saja, keduanya dibenarkan oleh dalil, dibenarkan oleh pemahaman bahasa Arab. Paham? Jadi dalam masalah ini kita tidak perlu bersitegang, cukup kita
toleransi dan memahami kenapa orang mengambil pilihan-pilihan itu. Kemudian yang kelima, membasuh kaki. Saya ingin tegaskan bahwa tangan ini kalau ada orang punya daging tumbuh tapi di wilayah antara ujung jari sampai siku, itu mesti dibasuh juga. Kaki, dari ujung jari kaki sampai kedua mata kaki, selingkaran itu mesti dibasuh. Dan ketika dibasuh itu, apapun bagian yang ada di kaki, kalau ada jari 6 tambah ada kaki satu lagi, mesti dibasuh. Karena menjadi patokan bukan 5 jarinya, tapi yang dipatokan adalah ujung jari sampai kedua mata kaki. Semua bagian itu mesti dibasuh. Semua bagian kulit mesti dibasuh, termasuk bagian telapak kakinya. Mesti rata air keseluruhan. Yang keenam, tertib atau berurutan. Berurutan dikerjakan niat bersamaan dengan membasuh wajah, lalu kita membasuh wajah, kemudian tangan dibasuh, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Semuanya dikerjakan berurutan, itu baru sah wudhu kita. Selain ini adalah sunnah dalam berwudhu, sehingga nanti setelah ini disebutkan wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah dalam berwudhu. Jadi 4 ini pekerjaannya wajib. Basuh muka, tangan, kaki, usap kepala, itu pekerjaan yang rukun. Niat itu tidak nampak pekerjaannya, tertib nggak nampak. Di luar yang 4 ini sunnah dalam berwudhu. Paham? Maka kita berkumur-kumur, baca bismillah, membasuh tangan dan lain-lain, itu sunnah dalam berwudhu. Baik, sebelum saya masukkan ke dalam penjelasan tentang sunnah wudhu, kita buka dulu tanya jawab tentang rukun wudhu. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada terkait rukun wudhu ini, kalau ada yang bertanya. Membasuh telinga masuk dalam sunnahnya, Pak. Masuk dalam sunnah wudhu. Maka di luar yang kita sebutkan adalah sunnah dalam berwudhu. Oke, silakan, Pak. Bagaimana, Pak? Oh, baik. Jadi nanti ada sunnah yang lain dalam berwudhu itu. Kaki itu bahasa kita apa namanya, diginikan itu apa kan namanya? At-tadlik bahasa Arabnya, digosokkan. Gosokkan itu satu sunnah yang lain. Tapi air sekedar membasahi bagian tadi itu sudah melaksanakan rukun. Jadi sah. Ada orang masuk kolam renang, dia sekedar mengusapkan sedikit atau mengisyaratkan bahwa dia basuh wajah lalu tangan, tapi dia misal kalau seandainya tidak menggosok dengan tangan pun sah juga wudhu dia. Termasuk orang diginikan saja tangannya ke keran, itu sah juga wudhu selama rata air dari ujung jari sampai ke selingkaran siku. Kaki juga begitu, Pak. Sudah? Baik, kita masuk sunnah dalam berwudhu. Kalau buku saya di halaman 5, halaman 14 ya. Buku seperti ini 15 ujung, Pak. 15 ujung di bawah. Wa sunanuhu asyaratu asya at-tasmiyah. Sunnah dalam berwudu itu ada 10 katanya. Pertama, at-tasmiyah, baca bismillah sebelum mulai wudu. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina, basuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bak bahasa kita atau tempat penampungan air, atau dalam dirijen apa saja yang jadi tempat penampungan air, atau sebelum kita menghidupkan keran. Basuh dulu tangan sebelum berwudu. Yang ketiga, al-madmadah, berkumur-kumur. Yang keempat, wal istinsyak, memasukkan air ke hidung lalu keluarkan lagi. Yang kelima, mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan kepala. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Yang keenam, mashul udhunaini, mengusap kedua telinga seperti yang ditanyakan barusan. Zahirihima wa batinihima bima'in jadid, bagian dalam dan luar daun telinga dibasuh, diusap dengan air yang baru. Artinya bukan air pengusap kepala, beda dengan air pengusap kepala.
Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian badan yang kanan dibanding yang kiri. Kalau ada sepasang tangan kiri dan kanan, dulukan kanan. Kaki kiri dan kanan, dulukan kaki kanan baru kiri. Wat taharatu thalathan, dan membasuh semua anggota wudu 3 kali. Wal muwalatu, dan berkesinambungan membasuh setiap organ-organ yang kita basuh dalam wudu. Pertama, at-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berwudu dianjurkan sebelum mulai wudu baca dulu bismillah. Dan ini merupakan anjuran dalam melakukan setiap perbuatan yang baik. Mau makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah, mau tidur minimal bismillah. Kalau baca doanya lebih baik lagi, bismika Allahumma ahya wa amut, dan seterusnya. Jadi pertama baca bismillah. Bismillah ini sebelum kita menyentuh air. Depan kita ada keran, depan kita ada kulah kalau kami di kampung, sungai, laut, atau sumber air yang lain. Sebelum kita menyentuh air, bismillahirrahmanirrahim, kita baca dengan lisan kita. Tapi dengan syarat ini bukan tempat toilet, bukan tempat kita buang air di situ. Ini tempat yang dikhususkan untuk berwudu atau tempat umum yang fungsinya bukan tempat toilet. Poinnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah bismillahirrahmanirrahim kita basuh tangan kita. Baik kita akan menggunakan keran, menggunakan air yang ada di tempat penampungan, atau di ember, atau tempat yang lain. Sebaiknya basuh dulu tangan. Kenapa? Nabi menyebut kita tidak tahu semalam kalau kita tidur aina batat yaduh, tangan kita semalam ada di mana. Maka setiap kali berwudu sebaiknya basuh dulu tangan. Seandainya tangan ini kotor, saat air basahkan tangan kita lalu kita basuh ke wajah, itu tidak memudaratkan kita. Kalau air tadi seandainya tangan kita kotor dimasukkan, itu tak mengotori air. Apakah najis atau tidak najis, dia tidak merusak air. Jadi kita basuh dulu tangan sebelum mulai wudu. Jadi yang kedua, basuh tangan. Basuh tangan ini paling minimal adalah yang selingkar dengan pergelangan ini, telapak tangan dan belakang, minimal itu kita basuh sebelum mulai wudu. Apapun kan kumur-kumur yang biasa kita mulai wudu, sebelum kumur-kumur kita basuh tangan kita. Yang ketiga, kumur-kumur ini bagi orang berpuasa pun boleh, dengan syarat dia tidak sampai menelan air. Dia bisa menjaga tidak akan tertelan air. Jadi kumur-kumur bagi orang puasa pun boleh, tidak terlarang. Yang terlarang itu kalau menelan air yang dipakai kumur-kumur. Bersiwak juga gitu. Siwak, menggosok gigi bagi orang puasa boleh, tapi kalau tertelan odolnya, airnya, sikatnya, itu masalah. Gosok gigi tidak masalah, kumur-kumurnya tidak masalah. Ini seandainya kita sudah wudu di rumah lalu makan-makan sampai di masjid, kan boleh jadi waktu sholat agak panjang, kita berangkat lebih awal, sampai di masjid rupanya ditawarkan, Ustaz makan dulu Ustaz, mumpung ada kambing guling gitu. Ustaz makan dulu sebentar, mumpung ada sate, kan sore-sore kadang jajanan gitu kan, makan. Kalau seandainya kita sekedar makan itu saja, khawatir saat sholat masih sisa rasanya atau ada bendanya di dalam gigi kita nyelip, itu sebaiknya kumur-kumur. Berwudu tidak harus, karena tidak membatalkan wudu makan-makan tadi, tapi menyelipnya atau sisa rasanya, khawatir dalam sholat kita jadi terasa pula gitu, diulang lagi menjilat sisa-sisa yang dimakan tadi. Sebaiknya kumur-kumur, gunanya membersihkan mulut. Kalau mulut kita bersih, saat kita sholat tak akan terganggu oleh yang lain. Dan ketika membaca bacaan sholat, mulut kita fasih membacanya. Itu. Kalau seandainya kita bisa bersiwak, lebih baik lagi. Atau gosok gigi. Sebelum kumur-kumur kita gosok gigi lebih baik lagi. Setelah basuh tangan, kita gosok gigi lebih baik lagi. Kita sudah bahas tentang gosok gigi, baik dengan sikat atau dengan kayu arak atau dengan alat yang lain, itu lebih baik lagi.
Kalau tidak bisa ini, minimal ini kita lakukan, kumur-kumur. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung ini keluarkan lagi, jangan masukkan terus. Masukkan ke hidung, keluarkan lagi. Kalau bisa sampai terasa oleh apa di sini antara bagian kepala dengan lubang hidung ini, sampai terasa di situ. Dan ternyata di antara manfaatnya membersihkan kalau ada kotoran yang nempel di bulu hidung, bersih. Sehingga umat Islam ini pernafasannya bersih, sehat, paru-parunya sehat. Setiap 5 kali dalam sehari dia basuh bulu-bulu di hidung melalui wudhu dia. Jadi, dan termasuk ini menambah kekhusyuan di dalam sholat. Maka air dimasukkan ke hidung, dikeluarkan lagi. Orang yang puasa sebaiknya tidak sampai ke bagian atas ini, cukup bagian depan sedikit. Kalau khawatir akan tertelan naik ke atas, sebaiknya nggak usah bagi orang yang puasa, karena hidungnya agak rentan karena kita isap. Nah, kalau seandainya khawatir nanti naik masuk ke dalam rongga kita, sebaiknya tidak dihirup bagi orang yang puasa. Kemudian yang keenam, menyela jenggot yang tebal. Kan kadang di kita itu ada orang yang jenggotnya tebal, sehingga kalau air dibasuhkan saat basuh muka, itunya permukaan. Maka ketika habis basuh muka 3 kali, sebaiknya diambil air sendiri, dia sela. Dimasukkan tangan ke dalam bagian jenggot yang tebal tadi, di sela-sela saja. Ini sunnah, bukan kewajiban. Karena ketika dia membasuh muka, yang harus itu bagian permukaan saja. Kalau permukaan ada bulu badan, berarti bulu tadi yang terusap oleh air yang dibasuh ke permukaan. Jadi menyela jenggot yang tebal. Kalau yang tipis nggak perlu, karena sudah terbasuh saat basuh muka. Ini yang tebal yang diperlukan, sebab dia sulit masuk air. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Ini perlu saya ingatkan bahwa mengusap sebagian kepala wajib, tapi kalau mengusap seluruhnya sunnah. Seperti yang tersebut tadi, dalam mazhab Syafi'i sebagian saja cukup, gugur kewajiban, tapi kalau keseluruhan ini sunnah. Maka ada 2 hal di situ, ada yang wajib, ada yang sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang selanjutnya yang disunnahkan adalah, ini kalau misalnya lebih daripada buku tadi, sekedar penyempurna saja, menyela jari tangan dan kaki. Jadi jari-jari kita, apalagi yang gemuk, kalau air tidak merata ke antara jari, di sela-sela air, ambil air di sela-sela. Kalau kaki nanti mohon maaf pakai kelingking kiri, di sela-sela antara jari itu, ke-10-nya di sela-sela antara 2 jari itu. Itu bagian daripada sunnah agar air merata kepada semua anggota wudhu kita. Kemudian sunnah yang selanjutnya yang ditanyakan tadi, mengusap telinga. Mengusap telinga ini adalah daun telinga bagian luar dan dalam semuanya. Sehingganya kalau bisa kita mengusap itu jari kita, kan di dalamnya itu ada, kalau saya minum banda, apa namanya bahasa Indonesia itu? Apa dia yang apa tuh, selaputnya apa tuh? Ya selaput. Kalau banda talingo kalau kata bahasa Minangnya. Apa tuh Faizal? Bahasa Indonesia aja. Pokoknya bagian kulit yang berlipat-lipat ini, nah ini dibasuh jari kita dari dalam keluar. Kan ada dalam itu, kalau kita ikuti keluar dia melingkar keluar itu. Nah, kita basuh melingkar keluar, dan ini di belakang dari daun telinga bawah ke atas. Itu dianjurkan dalam dan luar daun telinga diusap, tidak hanya bagian dalam atau bagian luar saja. Kabarnya kalau seandainya kita sebelum basuh itu, mohon maaf, kotoran telinga itu selalu bersih, sehingga tak perlu kita korek-korek telinga setiap kali kita merasa geli dengan telinga kita. Karena rupanya mengorek telinga itu, kalau kita tak hati-hati,
ini bisa merusak gendang telinga dan itu fatal bagi kita selaku manusia, karena keseimbangan kita menurut para pakar ada di telinga kita. Mengusap telinga depan, dalam, bagian dalam dan luarnya. Yang ke-10, sunnah selanjutnya adalah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Ini juga sunnah secara umum Nabi lakukan. Ketika kita pakai baju, ada lengan kanan dan lengan kiri, kanan dulu baru kiri. Sendal ada lengan tangan kaki kanan kaki kiri, kanan dulu baru kiri. Masuk masjid disuruh Nabi kanan dulu, keluar kiri. Kenapa? Dalam masjid tempat yang banyak rahmat, keluar masjid tempat yang mendatangkan banyak kemarahan Allah. Pergi ke pasar mungkin orang berbohong, ke pasar mungkin orang tidak jujur, ke pasar mungkin orang sumpah serapah, pergi ke tempat yang lain mungkin kita banyak menggunjing. Tapi kalau masjid tempat banyak rahmat. Kenapa? Dalamnya orang taat, dalamnya orang sholat, orang mengaji, orang baca Quran, orang berzikir, orang iktikaf, orang mengadakan berbagai halaqah dan majlis, sehingga tempat rahmat. Maka tempat yang baik, tempat rahmat itu dengan kaki kanan dahulu, keluar kaki kiri. Kamar mandi karena tempat itu tempat sarangnya setan, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Yang baik-baik Nabi anjurkan dimulai dengan yang kanan. Begitu juga wudhu, kita ada tangan kanan dan tangan kiri, basuh kanan dulu basuh kiri. Maka kalau ada orang berwudhu basuh kiri dulu baru kanan, sah wudhu dia, tidak batal, hanya saja tidak melakukan yang sunnah. Paham ya? Oke. Kemudian yang ke-11, 3 kali membasuh semua organ termasuk kepala. Di dalam Sahih Bukhari ada banyak riwayat tentang bagaimana cara Nabi basuh kepala. Mazhab Imam Syafi'i berpedoman kepada hadis Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa beliau bercerita Nabi ketika basuh kepala itu masaha thalatha, Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Jadi kalau berdalil dengan Sahih Bukhari, redaksi tentang berapa kali membasuh kepala ini, pertama tak disebutkan berapa kalinya. Dalam redaksi yang lain disebutkan Nabi membasuhnya 3 kali, seperti ceritakan Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam cerita lain Sayyidina Utsman bin Affan tak menceritakan berapa kali. Maka mazhab Imam Syafi'i menyebutkan semua anggota wudhu dibasuh, diusap 3 kali 3 kali. Muka 3 kali, telinga 3 kali, hidung 3 kali, tangan 3 kali, kiri 3 kali, kaki 3 kali, usap kepala pun 3 kali. Dan ketika bagian yang lain disebutkan 3 kali 3 kali, ada bagian yang tak disebutkan, yang tak disebutkan mengikut kepada bagian yang disebutkan. Kalau yang disebutkan 3 kali, yang lain tak disebutkan berapa kalinya, yang tak disebut mengikut kepada yang disebut. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Jadi semua anggota wudhu 3 kali. Karena Bapak Ibu belakangan kalau mendengar sebagian orang basuh kepala atau usap kepala hanya sekali, berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Itu betul. Dalam Sahih Bukhari juga diceritakan ada cerita Sayyidina Utsman bin Affan 3 kali. Jadi hadis Sahih Bukhari dengan Sahih Bukhari yang perlu dipahami dengan baik. Paham? Pernah dengar ya? Hanya 1 kali dalam Sahih Bukhari itunya. Sahih Bukhari juga menceritakan 3 kali. Berarti jangan ambil 1, tapi ambil 1 dan terima 1 lagi. Kalau sama-sama Sahih Bukhari. Kemudian yang ditanya kalau beliau tadi mengusapkan, menggosok, menggosok semua anggota wudhu kecuali bagian yang diusap, menggosokkan. Artinya air tadi tak sekedar nempel di kulit kita, tapi digosokkan, sehingga semua anggota wudhu tadi digosok oleh tangan kita dalam membasuh anggota wudhu. Kemudian selanjutnya ada sunnah yang lain yang dianjurkan ketika wudhu, adalah memperpanjang basuhan wudhu, melebihkan. Karena kata Nabi di akhirat nanti umat Nabi berkumpul di akhirat itu nampak bekas wudhu, seperti kuda belang yang kepalanya belang, kaki keempat kakinya itu belang. Maka kalau ingin tanda itu lebih panjang, kata Nabi, lebihkan dalam membasuh anggota wudhu. Artinya tangan ini yang batas sampai siku itu lebihkan sedikit. Tujuannya pertama menambah panjang tempat sumber cahaya ketika di akhirat nanti. Yang kedua memastikan setiap anggota wudhu pasti terbasuh.
Karena kalau lebih sudah pasti batas yang minimal terbasuh. Tapi kalau pas-pasan, ini ada kemungkinan sempurna, ada kemungkinan tidak. Kalau lebih, yang sempurna tadi insya Allah tertutup oleh yang lebih tadi. Jadi ada manfaat sunnah, ada manfaat menolong yang wajib. Maka lebihkan. Kaki termasuk begitu. Yang tadinya mata kaki basuh sampai setengah betis misalnya. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah kalau wudu itu sampai, mohon maaf, sampai membasuh ke ketiaknya. Kenapa? Ingin bekas wudunya panjang, lebih. Nah, itu sebabnya kadang kita temukan orang basuh anggota wudu itu lebih panjang daripada siku, lebih panjang daripada mata kakinya. Kemudian sunnah selanjutnya setelah wudu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Sunnah setelah wudu kita berdoa. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, berdoa setelah wudu itu satu di antara doa yang makbul. Kemudian kalau seandainya kita bisa berwudu dengan sunnah yang lain, menghadap kiblat, itu lebih baik lagi. Karena arah terbaik ketika kita menghadap adalah ke kiblat. Seandainya kita tak menghadap kiblat, tak apa-apa juga. Sehingga kalau kita ingin membangun tempat wudu, kalau kita buat menghadap ke arah kiblat lebih baik. Kita masjid kita karena dia posisi dalam bangunan, dia tak berpedoman lagi arah kiblat. Yang dimaksud di sini adalah kalau orang berwudu di tempat terbuka. Misalnya kita wudu di kamar di sungai atau di lapangan yang dia tak terhukum dalam bangunan, itu kalau bisa menghadap ke kiblat posisi kita. Kan kalau kita tempat lapang kan mudah mengatur posisi kita. Kalau dalam masjid kita mesti mengikut dalam bangunan masjid mesti mengikut di mana posisi air. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa menghadap ke kiblat itu lebih baik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sunnah-sunnah wudu ada lebih kurang 15, boleh jadi poinnya lebih dari itu. Ada satu yang saya lupa, berkesinambungan 16. Berkesinambungan ini artinya satu anggota wudu langsung dibasuh setelah anggota yang lain, tidak dibiarkan kering dulu. Basuh muka, nonton film satu film dulu gitu, baru basuh tangan ya. Atau basuh tangan ikut main futsal sebentar. Itu secara hukum boleh saja, tetapi secara sunnah wudu sebaiknya begitu anggota satu dibasuh lanjut dengan anggota yang lain. Kapan disebut mualah berkelanjutan? Jika anggota wudu yang sebelumnya dibasuh tidak kering oleh keadaan normal, artinya tidak dihembus angin sehingga cepat kering, atau cuaca terlalu panas sehingga cepat kering. Artinya kalau normal misalnya 3 detik itu 3 menit kering. Sebelum dia kering tadi sudah kita basuh dengan anggota wudu yang selanjutnya, itu dihitung mualah, berkesinambungan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari semua sunnah-sunnah wudu tadi. Baik, mungkin beliau dulu Pak ya. Silakan Pak. Baik. Ada pernah saya dengar kalau Bismillahirrahmanirrahim itu yang tercakup hanya 2 nama Allah kan? Iya. Kalau Bismillah saja dia sudah tercakup 99 nama Allah itu. Baik. Kemudian satu lagi, kalau kita di dalam WC atau kita lapaskan Bismillahnya atau cukup di dalam hati atau bagaimana? Kan nggak semua rumah kita ada tempat khusus wudhu gitu kan? Baik. Ada kloset di dalam kadang. Cukup Pak? Ya. Baik, pertama tentang kalau kita di kamar mandi atau toilet. Apabila di toilet kita tak membaca bismillah Pak, dan hilang pelaksanaan sunnah itu, bukan karena kita tak melaksanakan sunnah itu, tapi tempat yang menghukumi kita tak melaksanakan sunnah itu, jadi tak dibaca. Dalam hati pun dia tak melaksanakan sunnah, karena dalam bahasa Arab yang dihitung membaca itu ketika mulut kita mengeluarkan suara. Seperti sekarang jelas apa suara dari apa yang saya baca itu membaca bismillah itu. Yang kedua, membaca bismillah itu
sebaiknya adalah sempurna dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya sekedar Bismillah saja, tapi dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat yang paling diagungkan dibanding sifat yang lain. Sehingga ketika keduanya sudah dibaca, maka sudah mewakili sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi kalau kita ingin menyingkat Bismillah silahkan, kalau menyempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau seandainya kita ada di kondisi mungkin airnya kita nggak tahu ini, air ini dia mencelakakan kita atau tidak, orang berniat jahat atau tidak, sehingga kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas sami'ul alim, boleh juga. Kan ada hadis Nabi yang mengajarkan zikir subuh dan zikir sore seperti itu, boleh juga. Paling minimal baca Bismillah, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak? Silahkan Pak. Ditanya Pak, tapi yang saya tanya tadi, kalau ngambil air wudhu di kamar mandi Pak, Baik. di situ kan ada WC-nya Pak. Baik. Berarti sudah terjawab Pak ya? Iya Pak. Baik. Ada lagi? Silakan Bu. Kita perempuan sama perempuan nampak aurat, jika sesama muslimah itu boleh Bu. Artinya bagian tubuh yang biasa nampak kalau kita interaksi itu boleh jika kita sesama muslimah. Tapi kalau ada perempuan non muslimah di situ, sebaiknya jangan tampakkan aurat. Kenapa? Non muslimah ini dia tidak amanah. Jangan-jangan nanti dia ceritakan ke orang, dia foto. Kalau sekarang kan banyak sekali kejahatan yang seperti itu. Kita mungkin tak mengira dia foto, tapi mungkin dia foto atau dia ceritakan sehingga laki-laki lain nanti bisa berniat buruk kepada perempuan-perempuan muslimah. Itu secara umum dianjurkan begitu. Kalau ada non muslimah dekat dengan kita, aurat kita kalau bisa jangan terbuka. Baik kayak kita pakai baju pendek, kalau perempuan kan lumrah perempuan dengan perempuan itu biasa baju pendek. Sebaiknya auratnya hanya nampak bagian yang boleh nampak saja ketika bersama perempuan non muslimah. Artinya cuma tangan dan wajah saja yang nampak. Kenapa? Mereka tidak amanah. Itu Bu. Sudah? Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak saya tambahkan sedikit tentang yang makruh di dalam berwuduk. Karena di buku kita tidak ada pembahasan makruh, sebaiknya kita tambah sedikit tentang yang makruh. Makruh dalam berwuduk diantaranya pertama adalah berbicara. Jadi sambil wuduk bicara, ngobrol, itu tak batalkan, tapi makruh. Sambil wuduk kumur-kumur kah, atau basuh tangan kah, basuh muka kah, bicara juga dengan kawan, itu makruh hukumnya. Tidak membatalkan wuduk kita. Sambil sedang berwuduk bicara juga, cerita dengan kawan. Nah itu termasuk ketika mandi, cerita juga kan boleh jadi sebelah-sebelah kamar mandinya, cerita dengan kawan. Maka kalau berbicara aja makruh, apalagi bernyanyi di kamar mandi, makruh hukumnya. Kemudian makruh juga adalah boros menggunakan air. Meskipun kita di sungai, meskipun di laut, di danau, di sumur, airnya kan banyak, atau air kolam renang, air kulah kalau di kampung, itu makruh boros menggunakan air. Kalau bisa seminimal mungkin menggunakan air. Khawatirnya sikap boros ini terbawa ke dalam semua dalam kehidupan kita, dalam harta, dalam menggunakan benda atau apa saja. Kemudian makruh lagi yang ketiga adalah membasuh wajah itu air ditepukkan, kayak anak-anak itu kan kadang-kadang anak ditepukkan ke wajah itu. Itu tidak sebaiknya begitu. Sebaiknya diusap dengan normal saja, tidak perlu ditepukkan ke wajah kita. Yang keempat, makruh lagi adalah setelah kita selesai wudhu, kita keringkan dengan handuk atau dengan sapu tangan atau tisu, kecuali kita dalam kondisi perlu untuk segera mengeringkan. Contoh kita mau pergi ke kantor, mungkin segera pakai kaos kaki, atau kita mau ada acara kondangan sehingga perlu untuk mempersiapkan pakaian tertentu, atau kita ada acara tertentu, atau kondisi sangat dingin sehingga kita kalau air nempel di kulit kedinginan, maka kita segera hapus. Itu tak masalah.
Tapi jika tak ada keperluan, air wudhu tadi kita usap, sebaiknya tidak, biarkan dia kering sendiri. Ada dalam hadis dhaif sebagai motivasi amal saja, ketika kita berwudhu, tetesan-tetesan air wudhu itu akan menjadi malaikat. Lalu malaikat tadi akan terbang ke arasy, di sana dia akan bertasbih, tasbihnya akan menjadi pahala bagi orang yang berwudhu. Maka itu diantara sebabnya tidak dianjurkan mengeringkan dengan handuk atau sapu tangan atau benda yang lain anggota wudhu kita yang basah oleh air. Kemudian makruh yang kelima, minta tolong orang membasuhkan. Kita nggak sakit, ini khawatir orang ini angkuh takabur, tolong wudhukan saya, tangan gini kan, nanti orang yang basuhkan, nanti orang gini kan wajah kita, itu khawatir muncul sikap takabur, sikap angkuh, sikap yang tak baik. Suruh media mati. Jadi orang berwudu diwudukan orang lain kecuali orang sakit. Kan kalau keluarga kita sakit kita wudukan itu boleh. Ini orang ini nggak ada keperluan apa-apa, dia nggak cacat, dia nggak sakit, dia nggak ada hal lah yang membuat dia mesti tolong orang. Ini khawatir muncul sifat angkuh. Kemudian makruh yang lain adalah ketika kita puasa berkumur-kumur sampai batas yang sulit kita mengendalikan air terisap atau tidak, dan saat memasukkan air ke hidung sampai batas yang kita sulit mengendalikan. Saat berkumur-kumur kita tak bisa mengendalikan, akan terhirup sehingga masuk ke tenggorokan. Itu bagian dari makruh. Jadi wudhunya nggak ada berkumur-kumurnya tidak ada masalah, tapi ketika kita tak bisa mengendalikan dia tidak tertelan, itu yang makruh. Nah, kalau anak-anak kan karena sengaja dia alasannya kumur-kumur padahal minum. Nah, kalau ada orang dewasa begitu, itu batal wudhu, batal puasanya. Jadi seandainya kita tidak bisa untuk membatasi, sebaiknya jangan berkumur-kumur, jangan memasukkan air ke hidung. Tapi kalau bisa untuk membatasi, silakan, boleh bagi orang yang sedang puasa. Baik, ada pertanyaan di sini? Tak ada, kita lanjutkan. Yang membatalkan wudhu belum kita bahas ya. Oh, nanti ada. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Kita azan dulu. Istinja setelah ini. Baik, kita lanjut di halaman 16. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ay yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'uha bil ma' wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al ma' aw 'ala thalathati ahjar yanqa bihinna al mahalla fa idza arada al iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Bahasan kita tentang istinja. Istinja itu mohon maaf bahasa kita cebok, membasuh bekas buang air besar, membasuh bekas buang air kecil. Bukan membasuh buang air besar, buang air kecilnya enggak. Jadi tinja enggak perlu dibasuh, urin enggak perlu dibasuh, tempatnya maksudnya, tempat keluar tinja, tempat keluar urin yang dibasuh. Wajibun, wajib itu harus. Kenapa? Di tempat keluar tinja, tempat keluar urin pasti ada sisa atau bekas daripada najis yang keluar, maka mesti dibersihkan. Supaya apa? Kalau solat kita tidak membawa najis, karena membawa najis dalam solat tidak sah solat kita. Minal bauli wal ghaiti, tersebab najis tadi apakah karena kotoran dari kubul atau dubur, karena kencing atau buang air besar, sama, wajib dibersihkan. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjar, lebih afdal itu atau lebih baik itu kita beristinja menggunakan batu. Setelah batu dibasuh dengan air. Jadi kedua-duanya. Di Arab dulu air enggak seperti kita, air sangat sedikit, minim. Maka di padang pasir itu mereka menggunakan air sangat minim.
Oleh karena itu alat yang mudah adalah batu, maka dengan batu kemudian air. Wa yajuzu ay yaktasira 'alal ma', boleh dengan air saja atau boleh dengan 3 buah batu, dan dengan 3 buah batu tadi membasuh tempat keluar kotoran, atau 1 batu ada 3 sisi dengan masing-masing sisinya untuk membersihkan tempat kotoran. Seandainya kita menggunakan salah satu di antara batu dengan air, lebih baik dengan air dibanding batu saja. Kenapa? Kalau dengan air lebih bersih dibanding dengan batu saja. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha. Saat kita istinja itu dianjurkan tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Ini maksudnya adalah di tempat terbuka. Contoh sedang di sungai, di parit, di pinggir danau, di pinggir laut, jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Kenapa? Arah kiblat itu arah yang paling mulia, sehingga saat kita melakukan buang najis jangan menghadap, jangan belakangi. Termasuk kalau kita tidur-tiduran di masjid atau selonjoran, sebaiknya jangan ke arah kiblat, sebaiknya ke arah selain arah kiblat. Kenapa? Arah kiblat ini arah yang mulia. Tidak salah secara hukum, tapi sebaiknya dihindari secara adab, termasuk ketika buang air besar dan buang air kecil di tempat terbuka atau tempat umum yang dia tak khusus tempat buang air. Kalau di dalam kamar mandi ini tak terhukum arah lagi, sebab dia sudah di dalam bangunan, maka terhukum kita ke arah mana disediakan oleh yang membuat bangunan. Kemudian fis sahra, di situ disebutkan fis sahra, di padang terbuka. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi. Dianjurkan untuk kita tidak buang air, baik buang air besar, buang air kecil, di air yang tergenang. Kenapa? Kalau air tergenang khawatir di tempat itu kotoran menjadi sumber virus atau sumber bakteri di situ, karena kotoran kita tidak mengalir, tidak berpindah tempat, tapi dia di tempat yang tergenang, lalu airnya tak bertukar, justru menimbulkan penyakit, baik bagi kita, baik bagi orang lain. Kemudian wa tahta syajaratil muthmirah, dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Kan gak lucu kalau misalnya di bawah pohon itu kita buang air lalu jambu jatuh. Setelah dipanen jambu langsung dimakan, jangan-jangan bekas buang air kita nempel di kulitnya, itu pula yang kita makan langsung. Tidak sebaiknya seperti itu. Atau termasuk sayur-sayuran yang sering dipanen itu, kita kencing di situ, sehingga kayak bayam itu kan usianya nggak berapa hari, kangkung nggak berapa hari, kita kencing di situ, nanti orang akan makan dari sayuran itu, apalagi orang nggak sempat cuci sebelum dia makan. Kan ada lalapan-lalapan yang sering dimakan itu, kayak orang-orang Sunda kan suka lalapan. Nah, jangan kencing di tempat yang seperti itu. Wa fit tariq, di tempat orang lalu lalang, di pinggir jalan atau di tengah jalan. Sekarang kalau sopir-sopir itu kadang-kadang kalau buang air itu dia berhenti lalu pinggir jalan atau di belakang mobil, itu nggak beradab sama sekali. Tidak beradab, kemudian tidak punya rasa malu orang seperti itu. Wa dhilli, di tempat orang biasa berteduh. Jadi kan siang hari biasalah kalau kepanasan orang kadang berteduh di bawah kayu, atau di pinggir jalan ada mungkin kayak halte sekarang, atau pos ronda, atau pos-pos yang lain. Orang biasa duduk di situ, biasa bersinggah, biasa menghilangkan capek sementara. Kita kencing di situ nggak boleh. Atau tempat orang biasa aktivitas itu kita kencing di situ, itu nggak boleh. Hindari tempat seperti itu. Karena kalau seandainya kita kencing di situ akan bau, orang pasti akan mengutuk kita. Mungkin mendoakan dengan doa yang tidak baik untuk kita. Nah, kita menghindari dari orang yang mengutuk dan mendoakan tak baik itu. Wathaqbi, dan di lubang. Jangan di dalam itu ada semut, dalam itu ada berbagai binatang, sehingga begitu kita kencing mereka kaget semua, ada banjir katanya.
Banjir Nabi Nuh terjadi lagi. Jangan kencing di tempat itu. Dan zalim kita kepada binatang yang mereka tak ganggu kita. Maka Nabi SAW melarang kita untuk kencing di tempat-tempat yang berlubang. Syukur-syukur kalau mereka sekedar terganggu. Kalau sempat di situ ada yang terganggu dan dia marah, itu repot. Karena kadang-kadang jin itu dia kalau tak suka dia marah pada kita, sehingga muncul berbagai penyakit yang aneh di badan kita. Kenapa? Kita tidak di tempatnya buang air. Wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'it. Tidak dianjurkan, tidak boleh bicara saat buang air besar, saat buang air kecil. Makruh hukumnya. Jadi ketika buang air itu dalam kamar mandi itu diam, jangan bicara. Apalagi nyanyi. Atau orang sekarang bawa HP chatting dalam kamar mandi, itu sama saja. Ustaz kan nggak bicara, cuma main HP. Bicara dengan main HP itu kan sama saja. Hanya saja bentuk pekerjaannya yang satu tertulis, yang satu lisan. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dalam pendapat salah satu pendapat mazhab Syafi'i, saat kita buang air di tempat terbuka, jangan menghadap ke tempat matahari terbit, juga jangan membelakangi matahari terbit. Tapi ini tidak menjadi pendapat yang muktamad. Yang muktamad tadi menghadap dan membelakangi kiblat. Artinya pendapat yang paling representatif yang dihindari ketika tempat terbuka adalah jangan menghadap dan jangan membelakangi arah kiblat. Tapi arah matahari terbit dan arah matahari tenggelam itu satu pendapat saja di antara pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i tentang posisi buang air atau ketika kita istinja. Nah, inilah beberapa adab yang dianjurkan para ulama dalam kita beristinja, membersihkan kotoran dari tinja, dari urin, dan adab melaksanakan buang air besar dan buang air kecil, terutama di tempat yang terbuka. Nah, maka ini perlu diperhatikan, sehingga jangan lagi ruko-ruko kita, toko-toko kita, malam hari kan nggak ada orang. Orang kencing di situ begitu buka pagi, itu pesingnya minta ampun, baunya minta ampun. Itu sering dari pasar-pasar. Baik di pasar Pagi Panam, pasar Cipuan, itu sering kita rasakan. Kalau sudah sepi itu orang siang atau sore atau malam, itu paginya sudah bau. Hati-hati dengan seperti itu. Ittaqul la'anaini, kata Nabi. Khawatirlah, takutlah kalian dengan doa orang-orang yang melaknat kalian gara-gara kencing sembarangan. Di antaranya tempat yang seperti itu. Jangankan orang, kita aja tak suka, maka jangan pernah membuat hal yang tak suka bagi orang di saat kita juga tidak suka. InsyaAllah kita lanjut lagi pekan akan datang kajian fikih. Kajian fikih ini fardu ain, mesti diketahui. Tidak cukup kajian hadis, kajian tafsir saja, karena kajian hadis, kajian tafsir tidak membuat kita untuk instan beramal. Ilmu beramal itu ilmu fikih, ilmu untuk ilmu akidah, untuk berkeyakinan pada Allah dengan ilmu akidah. Sehingga belajar tafsir saja, belajar hadis saja tak menghantarkan kita bisa beramal, karena hadis dan tafsir cuma ilmu memahami, bukan ilmu untuk praktek dalam amaliyah, dalam berkeyakinan, dalam berakhlak. Jadi harus kita lengkapi ilmu kita dengan ilmu yang membuat kita bisa beramal. Dan supaya kita bisa beramal, kita mulai dari kitab yang kecil-kecil, supaya nanti ketika kita belajar itu runut dan masalah yang kita temui sehari-hari terbahas dengan terurut, dan kita tidak ada pekerjaan yang pokok yang terlewatkan. Maka sayang kalau seandainya hal yang pokok tidak kita pelajari. Oleh karena itu fikih adalah kewajiban bagi setiap muslim mempelajari, apalagi mempelajari hal yang terkait ibadah yang harus dikerjakan sehari-hari. Kita kadang dalam sholat itu banyak hal yang kita tidak tahu ilmunya dan sholat kita tidak benar. Contoh, orang ketika sholat mulutnya nggak pernah bergerak, itu bukan sholat orang berilmu, itu sholat orang bodoh. Nabi kalau sholat itu bergerak rahang beliau. Maka sahabat menyebut bahwa Nabi kalau sholat itu nampak gerakan mulut beliau bitirabi lihyatihi, dengan bergeraknya rahang beliau. Artinya bacaan sholat itu dibaca oleh Nabi. Kalau seandainya hanya dalam hati berarti tak membaca, maka rukun qauli dalam sholat tak kita kerjakan. Itu contoh sederhana. Bukan karena kita khusyuk, bukan karena kita sholatnya hebat, itu karena tak berilmu dan sholat tidak sah dengan cara seperti itu. Pernah dengar orang seperti itu ya? Sholat nggak pernah bergerak mulut, sepanjang sholat diam saja. Itu tidak sah seperti itu. Itu sholat orang bodoh, bukan ahlu sunnah orang yang seperti itu.
Maka mesti belajar terus tentang fikih ini. Kalau sudah tahu pun mengingatkan, tidak tahu apalagi, maka harus belajar. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Semoga kita semua semakin baik dalam beramal dan husnul khatimah, di surga berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.